Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, kawan-kawan, dan sedulur-sedulurku sekalian dimanapun Anda berada. Semoga panjenengan sekalian sehat selalu, bahagia selalu, dan mantap. Ya, jumpa lagi dengan saya, semoga gak bosen ya. Dan kesempatan kali ini saya mau sedikit ngobrol tentang apa yang terjadi di awal abad 20 sampai pertengahannya ya, 1900 sampai 1945, 50 lah. Ya, kita tahu di saat itu kekhilafahan Turki Utsmani dalam kondisi yang mulai surut dan kemudian runtuh pada tanggal 3 Maret 1924. Dan ternyata di Indonesia ketika membincang tentang khilafah itu jadi perbincangan. Karena khilafah pada waktu itu adalah sebuah kampium yang besar, yang adidaya, yang sangat diperhitungkan dalam kancah dunia. Maka wajar di Indonesia pun mendapat diskusi menarik. Salah satu yang menarik adalah satu tulisan dari Soekarno atau lebih populer dengan sebutan Bung Karno. Bung Karno membuat satu tulisan berjudul "Apa Sebab Turki Memisahkan Agama dengan Kehidupan". Dalam tulisan itu Soekarno membuat satu pernyataan penting menurut saya. Dia mengatakan pemisahan agama dan negara merupakan keniscayaan untuk kemajuan. Artinya kalau dibalik logikanya, bila agama, wabil khusus Islam, digunakan untuk menata ketatanegaraan, maka bisa menyebabkan ketidakmajuan atau dalam bahasa lain kemunduran. Bahasa ini suka tidak suka, senang tidak senang, ini namanya sekularisme. Pemisahan agama dengan kehidupan. Fasluddin anil hayah. Sekularisme. Logika sekularisme itu nampak dalam argumentasi berikutnya dari Soekarno. Dia mengatakan bahwa sejarah kekhilafahan itu adalah hasil perpaduan antara Yunani dan Romawi, di mana agama itu hanya dimanfaatkan untuk melegitimasi kekuasaan para kaisar. Artinya, Soekarno ingin mengatakan bahwa Islam di masa kekhilafahan Turki Utsmani itu hanya dijadikan sebagai legitimasi kekuasaan seorang khalifah. Kembali ini menguatkan bahwa Soekarno tidak terlalu senang bahwa Islam itu ikut dalam kancah politik, Islam mengatur sebuah kekuasaan politik. Sekali lagi, inilah sekularisme. Ini akhirnya terkonfirmasi dalam pidato Soekarno 1 Juni 1945 yang banyak terobsesi oleh pemikiran dari Dr. Sun Yat-sen, yaitu San Min Cui. Satu pemikiran tentang sosionasionalisme dan sosiodemokrasi. Dan itu yang dijadikan Soekarno untuk memeras Pancasila menjadi Trisila. Dua di antaranya adalah sosionasionalisme dan sosiodemokrasi. Walaupun ditambah yang ketiga, yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Maknanya gimana? Bahwa Tuhan itu harus dipersepsikan oleh budaya. Bahwa ketuhanan itu harus dipersepsikan oleh manusia. Inilah yang akan menjadi problematika. Problematikanya apa? Problematikanya ketika Islam itu hadir dan mengatakan inilah kebenaran, bisa jadi dianggap bukan sesuatu yang tepat. Dia harus dipersepsikan menurut budaya. Dan konteks inilah semakin memperkuat apa yang disebut dengan sekularisme. Respon yang kedua yang cukup menarik adalah dari Budi Utomo. Kita tahu Budi Utomo itu berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Ya, 20 Mei tahun 1908. Dan ternyata tahunnya berdiri Budi Utomo itu sama berbarengan dengan munculnya gerakan Turki Muda yang Turk Movement yang didirikan oleh Mustafa Kemal. Saya menyebutkan tanpa Ataturk ya. Dan Mustafa Kemal inilah yang kemudian berperan dalam meruntuhkan kekhilafahan Turki Utsmani.
Yang menarik adalah ungkapan dari Dr. Sutomo, pendiri dari Budi Utomo. Dia mengatakan begini, perkembangan yang terjadi di Turki adalah petunjuk jelas bahwa cita-cita pan-Islamisme telah digantikan oleh nasionalisme. Maknanya, dia ingin mengatakan nasionalisme itu yang dibawa oleh Mustafa Kemal. Dan Mustafa Kemal jelas membawa energi sekularisme. Pan-Islamisme yang dimaksudkan oleh dia adalah tentunya khilafah Islamiyah atau kekhilafahan Turki Utsmani. Hal ini memperkuat satu kesetujuan Budi Utomo terhadap energi nasionalisme sekuler. Kenapa ini bisa muncul? Dalam buku Teosofi, Nasionalisme, dan Elit Modern Indonesia, dikatakan di sana bahwa kalangan Budi Utomo ini banyak terpengaruh oleh satu pemahaman teosofi, di mana satu slogannya namanya "There is no religion higher than truth", bahwa tidak boleh ada agama yang mendominasi kebenaran. Jadi kebenaran itu sifatnya subjektif dan kebenaran tidak bisa kemudian dimaknai oleh satu agama saja. Persepsi ini yang kemudian disebut dengan pluralisme. Dan pluralisme inilah yang lahir dari sekularisme, pemisahan agama dengan kehidupan. Makanya kalangan Budi Utomo tidak terlalu senang dengan Islam terlibat dalam tata negara atau Islam masuk dalam politik. Ini tentu berbeda dengan respon beberapa tokoh Islam terkait dengan kekhilafahan. Misalnya, ketika runtuh kekhilafahan Turki Utsmani pada tanggal 3 Maret 1924, itu diadakan pertemuan di Surabaya pada tanggal 4 sampai 5 Oktober 1924, di mana kesepakatannya menarik ini. Pertama, keberadaan khilafah itu wajib dan penting. Mengirim delegasi dari Hindia Timur, dulu nama buat Indonesia itu Hindia Timur, itu ke Kongres Kairo, di mana Kongres Kairo itu membicarakan tentang bagaimana menegakkan kembali khilafah. Yang kedua, membentuk komite khilafah sebagai wadah dalam memperjuangkan khilafah. Tentunya ini energi yang berbeda antara respon Soekarno, respon Budi Utomo dengan respon komite khilafah ini yang terdiri dari tokoh-tokoh Islam. Nah, ini semakin memperkuat kita satu diskursus penting tentang khilafah dikaitkan dengan energi Islam di negeri ini dan juga sekulerisme di negeri ini. Sahabatku sekalian, akhirnya muncul pertanyaan. Sebenarnya sejarah perlawanan penjajahan, perlawanan terhadap penjajahan yang hadir di negeri ini, itu pakai energi Islam atau pakai energi sekularisme? Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah sekulerisme atau Islam yang akan membawa kebaikan untuk Indonesia di masa yang akan datang? Oke, yang pertama, saya membuat garis merah dan tulisan tebal terhadap pernyataan saya yang pertama. Pertama, Islam adalah energi perjuangan melawan penjajahan, bukan sekularisme. Sekali lagi, Islam adalah energi perjuangan melawan penjajahan, bukan energi sekularisme yang melawan penjajahan. Mari kita lihat. Bicara tentang penjajahan, kita akan berbicara tentang kapan masuknya Barat sebagai penjajah ke negeri ini yang melahirkan kolonialisme dan imperialisme ke Nusantara. Semenjak penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453, ada kegoncangan di Eropa yang akhirnya menyebabkan harga rempah-rempah itu menjadi tinggi. Di sanalah kemudian bangsa-bangsa Barat mencari di mana sih sebenarnya sumber rempah-rempah. Maka muncullah pelayaran Portugis dengan Bartolomeusnya, dengan Vasco da Gama-nya yang baru sampai ke India. Walaupun kemudian disambung oleh Alfonso sampai ke Malaka, kemudian sampai ke Maluku, Ternate. Ya. Kemudian disambung oleh Inggris pada tahun 1579. Disambung oleh Belanda yang melahirkan kemudian VOC, Verenigd Oost-Indisch Compagnie atau Kongsi Dagang India Timur pada tahun 1597 oleh kedatangan Cornelis de Houtman di Banten, ya, di Banten. Oke. Kita tahu ketika Portugis pertama kali datang tahun 1511 ke Malaka, kemudian 1512 ke Ternate,
kita tahu Nusantara atau Hindia Timur itu sudah terdiri dari kekuasaan Islam yang luas. Dan pada waktu itu kekuasaan Islam sudah bergelindan dari mulai Sriwijaya Islam, kemudian muncullah Perlak, muncullah Samudra Pasai, muncullah Ternate, dan yang kemudian menarik, lahirlah Kesultanan Demak. Dan di bawah Sultan Pati Unus memberangkatkan kekuatan maritimnya untuk mengusir Portugis di Malaka. Dan kemudian dilanjutkan oleh Sultan Trenggono dengan panglimanya Fathahillah mengirimkan pasukannya juga untuk mengusir Portugis di Sunda Kelapa. Ya, di Sunda Kelapa. Ini clear. Berarti apa? Perlawanan melawan Portugis diwakili oleh energi jihad Islam. Kemudian selanjutnya ketika Inggris disingkirkan dan tersisalah Belanda di Indonesia dengan VOC-nya, dan VOC menjadi multinational corporation yang besar di dunia dalam sejarahnya, sampai kemudian dalam catatan sejarah dia memiliki kekayaan sampai 7,9 triliun US dollar atau kurang lebih 110 ribu triliun rupiah. Anda hitung sendiri nolnya ya, bayangkan. Dan dia kalau digabungkan itu sama dengan 20 multinational corporation saat ini ya. Cukup besar. Nah, VOC ini akhirnya kemudian menjarah Indonesia, dan ketika VOC menjarah, dijajahlah Indonesia, kesultanan-kesultanan Islam kemudian dipengaruhi, kemudian mereka susupi, akhirnya muncullah energi baru perlawanan melawan mereka. Dan energi itulah lahir dari Pangeran Diponegoro. Energi apa? Energi Islam. Dan catatannya ada bantuan dari Turki Utsmani yang merapat di pantai selatan, pasukannya sebagian dan juga senjatanya, plus kemudian strategi-strategi tempurnya. Makanya wajar Pangeran Diponegoro itu melakukan strategi tempur dengan strategi Janissaries, pasukan khusus dari Turki Utsmani. Pasukan elit Pangeran Diponegoro namanya Turkio. Orang Jawa nggak bisa bilang Turkio, bilangnya Bulkio. Apa? Energi Islam. Itulah yang kemudian mengalir energinya ke Sumatera Barat dengan Tuanku Imam Bonjol. Kemudian energi itu melahir kemudian di Aceh, muncullah Teuku Umar, Tengku Cik Ditiro, Cuk Nyadin, energi perlawanan luar biasa. Dan catat, energinya apa? Sekulerisme atau Islam? Islam. Sekulerisme itu baru muncul setelah politik etis. Muncullah energi sekulerisme yang masuk ke negeri ini, termasuk komunis, itu baru masuk kemudian tahun-tahun 20-an. Sementara sebelum-belumnya adalah energi Islam. Sampai kemudian muncul Syarikat Islam pada tahun 1905 ya, yang memberikan energi keperlawanan Islam melalui ranah-ranah politik. Inilah sejarah yang nggak bisa diakui, yang nggak bisa dipungkiri, saya katakan. Dan inilah yang membawa banyak ulama memperjuangkan energi Islam dalam kemerdekaan negeri ini. Dan itulah yang melahirkan kemudian semangat melahirkan Piagam Jakarta. Ketuhanan yang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, walaupun kemudian hilang lewat lobi-lobi kalangan sekuler juga. Nah, sahabatku sekalian, energi ini terus mengalir sampai kemudian kemerdekaan dan muncullah resolusi jihad. Para ulama, santri berteriak Allahu Akbar melawan kedatangan tentara sekutu yang ingin menjajah kembali Indonesia. Dan sahabatku sekalian, sampai kemudian muncul pertarungan di Konstituante, kalangan Islam kalah, lebur dalam dekret Presiden 5 Juli 59, dan muncullah kekuatan sekulerisme terus mengalir membangun negeri ini. Orde Lama, Orde Baru, Orde Lama dengan nasakomnya, Orde Baru dengan pola-pola liberalisme, kapitalismenya, dan akhirnya reformasi sama, dan semuanya merusak. Akhirnya apa? Negeri ini terjajah. Negeri ini dalam kapitalisme gaya baru, dalam penjajahan gaya baru, di mana para penguasa didukung oleh dana dari para kapitalis, dipilih rakyat untuk menjalankan sistem liberal kapitalis, membuat undang-undang dan peraturan untuk meliberalkan ekonomi, sektor kehidupan lainnya, yang akhirnya melahirkan penjajahan dan kesenjangan. Pro kepada kapitalis,
dan jauh dari keberpihakan kepada rakyat. Nah, sahabatku sekalian, akhirnya apa? Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila pun memberikan tafsir Pancasila dengan perspektif sekulerisme radikal, di mana ingin mengembalikan seperti masa Orde Lama, diperspektifkan seperti itu, ada energi yang dikhawatirkan seperti Nasakom kembali hadir, dan apa yang perlu kita catat secara khusus, ini tidak akan membawa kebaikan buat Indonesia. Ujungnya akan membawa kerusakan buat Indonesia. Terus apa yang perlu kita pikirkan? Akhirnya poin kedua, kita mau bawa sekulerisme atau bawa Islam untuk masa depan baru Indonesia. Catat dengan tinta tebal dan garis merah tebal, pernyataan saya, Islam untuk masa depan baru Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Islam akan membangun penerapan syariah Islam secara kafah di dalam naungan khilafah, di mana khalifah akan dipilih oleh rakyat bukan dengan cek kosong. Khalifah dipilih oleh rakyat untuk menjalankan syariah Islam. Dan syariah Islam inilah sebagai landasan pembuatan undang-undang dan peraturan yang akan pro pada kesejahteraan rakyat, dunia dan akhirat sesuai dengan syariah Islam. Akhirnya apa sahabatku sekalian? Sebagai seorang muslim jangan ragu dengan ini. Karena ini bagian dari keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kepada non-muslim jangan takut. Karena syariah Islam dalam naungan khilafah adalah rahmat untuk semua, muslim maupun non-muslim. Non-muslim akan tetap bisa beribadah, tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Silahkan Anda tetap beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Anda masih bisa berdiri, menjalankan ibadah, kemudian tempat-tempat ibadah Anda masih bisa berdiri. Silahkan Anda beribadah dengan baik, tapi ketika mengatur sumber daya alam, kita pakai Islam yang akan memberikan kesejahteraan. Jangan disilahkan pada kapitalisme. Ketika menggunakan mata uang, mari kita gunakan mata uang yang stabil, yang sesuai dengan syariah Islam, basis emas perak. Jangan sampai pakai kapitalisme yang menyebabkan mata uang tidak stabil, inflasi, dan menghancurkan semuanya. Mari kita pakai Islam yang akan memberikan jaminan kebutuhan dasar untuk semuanya. Pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Jangan seperti kapitalisme yang akan hanya pro pada kapitalis dan jauh dari pemenuhan kebutuhan rakyat. Oleh karena itu, kepada yang teman-teman non-muslim, jangan takut dengan syariah Islam. Jangan takut dengan syariah Islam. Dan pada teman-teman yang muslim, bangun ini sebagai bagian dari keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153. Wa an hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini, berarti termasuk dalam syariah Islam ini, adalah jalanku yang lurus, kata Allah. Maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Jalan sekulerisme, jalan komunisme, jalan kapitalisme, jalan liberalisme. Jangan ikuti. Karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Islam untuk masa depan baru Indonesia dan dunia. Saya Agung Wisnuwardana. Jumpa kembali dalam catatan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.